Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatannya eh, untuk tim kami dapat mempresentasikan pengabdian kami di acara Senad Dimas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Saya Inyuman Putrayasa sebagai ketua tim. Kemudian anggota tim kami adalah Nyoman Arisirya Darmawan, kemudian Ikedi Putu Banu Astawa, dan Loh Madori Sekarsari. Adapun judul dari pengabdian yang kami lakukan, dalam hal ini presentasi kami adalah peningkatan pemahaman, perhitungan, dan pemotongan PPh Pasal 21 melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan bendahara BUMDes. Adapun yang melatar belakangi kegiatan pengabdian kami, yang pertama adalah pajak sebagai sumber eh, pendapatan tertinggi dalam APBN. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya terdapat beberapa sumber penerimaan negara dalam APBN, dan pajak merupakan salah satu sumber paling tinggi dalam APBN tersebut. Lebih dari 60% sumber penerimaan negara bersumber dari aspek perpajakan. Sehingga oleh sebab itu banyak hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan potensi penerimaan pajak, untuk mengamankan pendapatan negara. Nah, salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan proses uh, intent ataupun ekstensifikasi, dan salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya reformasi perpajakan, baik itu reformasi dalam sistem perpajakan ataupun reformasi dalam hal penerapan perubahan peraturan yang berlaku. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyederhanaan terkait dengan perhitungan eh, PPh Pasal 21 untuk karyawan. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan dua aturan. Yang pertama adalah mengeluarkan aturan PP 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang kemudian diikuti dengan berlakunya berlakunya PMK 168 tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksana pemotongan pajak dan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi. Yang mana dengan penerapan dua aturan ini merubah aturan dasar bagaimana pemotongan PPh Pasal 21, khususnya pemotongan penghasilan bagi karyawan, penghasilan karyawan. Nah, yang menarik adalah berlakunya PP 58 dan PMK 168 tahun 2023 ini sebenarnya sudah disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di antaranya adalah terhadap bendahara BUMDes. Namun, walaupun telah disosialisasikan, banyak bendahara BUMDes yang tidak paham ataupun belum memahami bagaimana konsep dasar dari eh, kedua peraturan ini, dan sehingga eh, penerapan di lapangan itu masih menjadi tanda tanya bagi pelaku, dalam hal ini adalah bendahara BUMDes, khususnya mereka yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21. Melihat latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, kegiatan ini kemudian dilaksanakan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan, di mana pelaksanaan pengabdian ini eh, berupa sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi diberikan kepada bendahara berupa bagaimana konsep perhitungan, bagaimana konsep pemotongan atas berlakunya PP 58 dan PMK 168 tahun 2023. Kemudian pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Kubu Tambahan, tepatnya di 3 BUMDes, yaitu di BUMDes Bengkale, Sawan, dan Bonti. Pelaksanaan ini dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, sehingga dari komunikasi tersebut dipilihlah Kecamatan Kubu Tambahan, dan terpilihlah 3 BUMDes yang memang masih
mengalami kendala dalam penerapan kedua peraturan tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya ada 3 tahapan yang kami laksanakan. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini tentu hal yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dengan BUMDes, kemudian dengan Pemdes, pemerintah desa, mencari akar permasalahan yang terjadi, kemudian menyusun yang namanya eh, administrasi yang diperlukan dalam proses persiapan pelaksanaan pengabdian. Kemudian menentukan narasumber, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pengabdian. Kemudian yang berikutnya adalah tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini um, kami melaksanakan uh, melaksanakan sosialisasi, kemudian juga melaksanakan pendampingan terhadap 3 BUMDes yang di awal telah kami sebutkan, yaitu BUMDes Bengkale, kemudian BUMDes Sawan, dan BUMDes Bonti. Nah, yang terakhir, metode terakhir adalah tahap evaluasi, di mana kami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami sosialisasikan, apa yang telah kami dampingi. Dan dalam tahap evaluasi ini, kami akan memberikan kuesioner berupa pertanyaan, beberapa item pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta kegiatan, yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan kami collect nilainya, sehingga dari nilai tersebut kami akan mengetahui seberapa paham materi yang telah kami lakukan dan seberapa paham pendampingan yang telah kami laksanakan. Nah, berdasarkan uh, metode yang kemudian berdasarkan hasil latar belakang yang telah kami uraikan sebelumnya, pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 2024 yang melibatkan 3 BUMDes di Kecamatan Kubu Tambahan, yaitu adalah Bengkale, Sawan, dan Bengking, di mana sebenarnya kami mengundang hampir 50 orang dari uh, tiga BUMDes ini, namun pada pelaksanaan kegiatan yang berkenan hadir adalah 20 orang, di mana dari 20 orang ini mewakili uh, Bengkale, Sawan, dan Bengking, dan diwakili oleh bendahara, sekretaris, dan pengurus lainnya yang memang berkepentingan terhadap aspek perpajakan. Kemudian dalam penerapan pelaksanaan kegiatan ada 2 pembicara yang kami hadirkan, termasuk saya sendiri. Yang pertama adalah Inyoman Putrayasa, saya sendiri yang kebetulan adalah dosen dengan kepakaran di bidang akuntansi perpajakan, yang juga merupakan uh, sebagai konsultan pajak dan konsultan bisnis. Kemudian yang kedua adalah Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE MSI AKCA, yang juga dosen akuntansi, kemudian yang juga bertindak sebagai konsultan pajak. Dalam pemaparannya, Pak Ari Surya lebih memfokuskan bagaimana perhitungan dan konsep dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan aturan terbaru dari PP 5 PP 5 PP 5 dan PMP 58 dan PMK 168 ini. Kemudian saya sendiri sebagai pembicara lebih memfokuskan pada bagaimana kewajiban pembuatan bukti potong yang harus dilakukan oleh bendahara. Yang sebelumnya bendahara membuat bukti potong itu hanya sekali dalam setahun, sedangkan berdasarkan PMK 168, kewajiban pembuatan bukti potong itu wajib dibuat pada saat pembayaran dilaksanakan. Tidak perlu menunggu akhir tahun. Nah, kemudian dari hasil sosialisasi ini kami lakukan sosialisasi dan pendampingan, kami lakukan yang namanya evaluasi dengan memberikan beberapa item pertanyaan. Dari beberapa item pertanyaan, kemudian kami kalkulasikan nilainya, dan nilai rata-rata yang kami peroleh adalah sebesar 78,75. Di mana dari kategori tersebut, dari nilai tersebut masuk dalam kategori yang paham. Ini artinya bahwa dari sosialisasi dan kemudian kami lanjutkan dari pendampingan,
eh, ketiga BUMDes ini eh, sudah paham bagaimana perhitungan dari PPh pasal 21 dan bagaimana pembuatan bukti potong atas PPh pasal 21 ya dari penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan maupun kepada pihak lain yang eh, berkaitan dengan aspek penghasilan. Demikian yang eh, bisa kami sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.